Kegiatan saya sekarang lagi mencari gunung-gunung yang bersih ya, tanpa sampah. Jadi karena ya saya sebagai pencegah, ya, sebagai pendaki gunung dari tahun 73 masuk ke RW, bertualang sampai sekarang ini. Gitu. Belum ada nama vertical rescue itu kegiatannya sudah ada. Kalau saya lihat, kalau saya dengar itu
ketika Gunung Salak tahun 87 aja ya, waktu saat SM sudah ada medan operasi, itu namanya belum vertical rescue dan bukan tim yang namanya vertical rescue berseragam bersepatu seperti ini, alat ini tidak seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ada vertical rescue sekarang, pakai seragam ini, pakai alatnya begini, SOP-nya begini, itu memang atas dasar kebutuhan ya. Atas dasar kebutuhan. Jadi dulu begini ceritanya, sebelum tahun 2000-an, sebelum ada tahun vertical rescue itu, ada kejadian-kejadian dulu. Ada kejadian di Gunung Salak, ada kejadian yang saya ingat betul itu di Kalimantan Barat. Saya waktu itu masih anak bawang, beberapa personil dari Bandung berangkat ke Kalimantan Barat. Ada kejadian satu personil yang terjebak kecelakaan di ketinggian musibah. Yang berangkat ini dari Bandung, ya salah satunya Kang Bokeng berangkat ke sana. Dan itu hari keberapa dengan dana sendiri, biaya sendiri berangkat ke sana. Hari ke-4 atau ke-5 ya Kang? Hari ke-4 baru sampai ke sana. Nah artinya ini PR untuk kita semua, bahwa wilayah Indonesia itu dari kilometer nolnya Indonesia itu dari Aceh sampai ke Papua itu hampir tidak ada wilayah yang tidak bertebing ternyata. Dan potensi kita terbatas. Selama ini mengandalkan, ada Basarnas, ada TNI, ya kira-kira begitu. Ternyata tidak bisa diatasi serta-merta begitu saja. Wilayah kita terlalu luas. Saya ingat itu Kang Bongkeng berangkat ke sana, Kang Mamai berangkat ke sana. Ya, waktu itu waktu tahun 88 atau 89 ya. 89. Tebingnya 800 meter lebih. Kalau teman-teman pernah latihan di Citata 125, kira-kira 8 kali 9 kalinya. Ketika teman-teman berangkat ke sana, heli ada ya Kang ya? Ada heli, ada tali, ada yang seragam ini, seragam itu. Tapi semua di bawah. Semua di bawah. Kenapa yang berangkat dari Bandung? Artinya kita kekurangan potensi di banyak tempat di Indonesia. Karena wilayah kita itu besar. Inilah yang menyemangati vertical rescue itu dibentuk. Ya Kang Bongeng saat itu bergerak. Itu saya ingat. Waktu itu ada Mas Pras, itu Pak Didi dari Wanadi juga, ada Kang Bongkeng juga, Kang Mamai bergerak. Saat itu bergerak, inisiasi langsung. Tugas pertamanya adalah yang saya ingat betul, menyebarkan, membagikan keilmuan vertical rescue ini ke banyak tempat di Indonesia. Jadi kita jangan menyiapkan tim seolah-olah di barak siaga. Kalau ada berangkat, kita berangkat. Nanti timnya siaga. Enggak. Kita bikin di Aceh, bikin di Papua, bikin di... Alhamdulillah sekarang kita banyak potensi kita bikin sekolah. Ya. Ya. Kita bikin pelatihan. Alhamdulillah sekarang udah angkatan ke 282 Kang. Jadi ada... Jadi dari tahun 2000 ada sekitar 30.330 per alumni kita, yaitu dari berbagai potensi ya. Ada masyarakat, ada Karang Taruna, pesantren, ya TNI, ya Polri. Setiap ada yang mau belajar vertikal itu apapun itu namanya dengan senang hati. Ya, saya tidak pernah berpikir nanti ketika tugas itu operasi tidak harus pakai seragam ini. Silahkan aja yang dibawa itu hanya keilmuannya, hanya semangatnya. Nggak usah harus vertical rescue kudu masuk koran ke film, nggak usah ya, udah basi ya. Alhamdulillah sekarang kejadian di Papua, teman-teman di sana bergerak, ada Brigade 20 bergerak, Brimob Detachment dia bergerak. Saya senang teman-teman di Aceh sana ada potensi bergerak, karena ingat betul Mas Pras bilang kita harus menyiapkan potensi. Kita tidak punya uang, tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan. Kita ketika negara aman, kita bikin pelatihan, bikin di Aceh, bikin di Sulawesi, wah bikin. Makanya kalau teman-teman buka di Instagram vertical rescue, hari ini ada di Aceh, besok ada di Maluku Utara, besoknya ada di Nusa Tenggara Timur, besoknya ada di Papua, balik lagi ke Aceh, balik lagi ke... dengan senang hati untuk mengisi kebutuhan. Ya. Jadi dengan senang hati, dia kalau ada teman-teman tugas evakuasi, bukan berarti senang kalau ada kejadian ya. Tapi kalau ada kejadian, teman-teman di Maluku bergerak, wah itu keren. Tapi kalau kita berangkat dari Bandung, waduh, iya kalau sekali seneng lah, gak kedua, ketiga, keempat, kesekian, ke-10, ke-11, ke-12, bayangkan, Kang Bongkeng harus berangkat ke sana, Kang Mamai harus berangkat ke sana, saya juga kan, banyak urusan. Nah ini jadi
vertical rescue itu atas dasar kebutuhan. Nah, dan ingat tugas vertical rescue itu bukan evakuasi saja, teman-teman harus tahu. Tugas pertama adalah pencegahan bahaya jatuh dari ketinggian. Mau di perkampungan, di tempat wisata, di daerah panjat tebing, itu tugas utama. Bukan hanya evakuasi, sosialisasi. Ada satu tempat ternyata, wah di sini banyak berpotensi jatuh, misalnya di wisata, sosialisasi keselamatan memanjat, ya, bikin rambu-rambu, termasuk peralatan-peralatan standar, entah stretcher, ya, tripod disiapkan di sana. Itu, jadi tugasnya juga diminimalisir karena hampir tidak ada kejadian kalau masyarakatnya atau pelakunya memang mengerti tentang prosedur pemanjatan yang benar. Tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum itu kita butuh mitigasi. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan potensi di banyak tempat di Indonesia, di Aceh siapa, di Papua siapa, di Maluku siapa, itu untuk meringankan tugas kita. Jangan kita siap di sini tunggu alarm berangkat, wah siapa. Jadi kalau kemarin tiba-tiba kita berangkat ke Papua karena itu kejadian luar biasa, ya karena sudah apa ya, sudah ya luar biasa lah. Kayak kemarin ada pesawat nabrak tebing, nyangkut di 4.300, wah butuh orang-orang yang bersifat khusus, ya barulah kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang evakuasi biasa, menyeberang, itu bisa dilakukan oleh banyak personil. Itu ya dasar vertikal itu kenapa ada itu. Jadi dengan senang hati. Seperti malam ini, siang tadi, sore tadi kan dapat informasi latihan, wah saya senang hati teman-teman itu. Nah selanjutnya kita jangan terjebak hal-hal yang tidak produktif. Nah ini catat, karena kalau berdebat latihan buang waktu, ngebahas satu simpul 8 berjam-jam. Wah menurut saya begini, buang waktu. Sistem howling, wah menurut saya bukan howling, ini tuh racing begini, gue berdebat karena beda paham, beda pendapat, tidak sepakat, jadi enggan, malas ketemu. Jangan begitu. Namanya apapun terserah. Namanya bukan vertical rescue. Saya apa itu namanya hard atau apa ya silakan. Intinya tugas-tugas terselesaikan. Selain terlepas pakai seragam apapun, ya mau teknik apapun, nama apapun nggak apa-apa. Itu catatan penting buat kita. Yang terakhir, vertical rescue itu pada kejadiannya kalau piramida ya segitiga piramid. Kejadian yang paling tinggi itu yang medannya sulit dan lain sebagainya itu di titik tertinggi jarang, kejadiannya jarang. Jadi yang berdebat, wah kalau medannya begini, bersalju begini begitu, jarang kejadian, belum tentu 1 tahun 1 kali. Menurun lagi kejadian tebing yang tinggi tapi tebingnya kering, nanti tebingnya seperti apa. Nah yang paling banyak di piramida yang paling dasar ini apa? Yang kecemplung sumur, ya, jatuh dari pohon, kesangkut di antena, ya, masuk ke jurang yang jurangnya mungkin sekitar ada yang 10 meter, 20 meter kira-kira. Itu paling banyak. Jangan lupa, jadi kejadian yang biasa-biasa itu banyak. Jangan terjebak dengan materi-materi yang berat dulu. Kadang-kadang kalau berdebat latihan, wah ngebahas itu bahan tripod itu apa, apakah aluminium, apakah stainless, apakah baja, apakah titan, ngebahas karabiner aja dari pagi sampai pagi lagi. Padahal tinggal buka aja karabiner itu seperti apa, selesai kira-kira begitu. Jadi sebaiknya mendingan manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang jelas. Apa yang kita lakukan besok untuk kita lusa gimana, kira-kira seperti itu lebih jelas. Ya, kalau berdebat di warung ya nggak habis-habis ya Kang ya. Nama vertikal itu pun dulu debat, udah high angle rescue, ini mah menganut Amerika ini. Jadi ya terserah lah. Termasuk standarnya, vertikal itu standarnya begini begitu. Terserah lah mau standar kampung itu nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat, kira-kira begitu ya Kang. Itu kira-kira gambaran vertikal itu. Jadi sekali lagi saya sangat senang karena teman-teman sangat antusias berlatih, bongkar ini, bongkar alat, masang sana, masang sini. Besok kita coba dalam bentuk latihan ya. Boleh itu coba tripod begini begitu, ada temuan baru boleh sampaikan aja. Nggak ada apa ya, nggak ada yang jangan benar salah kira-kira, jangan takutin. Latihan namanya kira-kira seperti itu. Itu kira-kira gambaran vertikal rescue Indonesia. Terima kasih.